Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Fiandari dengan NIM K7121138 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan dan semoga penjelasan singkat dari saya dapat memberikan pemahaman lebih lanjut untuk kalian semua. Terima kasih. Demokrasi Indonesia. A. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa, terutama setelah kemunculan konsep nation states pada abad ke-17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai 1. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu dari 3 bentuk pemerintahan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk 2. Demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Niccolo Machiavelli 1467 sampai 1527. Ia menyatakan bahwa negara lo Stato dalam hal ini merupakan hal yang pokok atau genus 72, sedang spesiesnya adalah republik atau respublika dan monarki atau principati. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian 2 bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Sarjana yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B. Mayo, yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 3. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik.
tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. John Dewey menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish Madjid menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padma Wahyono 1991, demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup atau demokrasi in filosofi. Berdasar pendapat-pendapat tersebut, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup, di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Rusli Karim 1996 menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis yang meliputi 1. Inisiatif, 2. Disposisi resiprositas, 3. Toleransi, 4. Kecintaan terhadap keterbukaan, 5. Komitmen, 6. Tanggung jawab, serta 7. Kerjasama keterhubungan. Zamroni menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu 1. Toleransi, 2. Kebebasan mengemukakan pendapat dan menghormati perbedaan pendapat, 3. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat, 4. Terbuka dalam berkomunikasi, 5. Menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan, 6. Percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, 7. Saling menghormati, 8. Saling mengekang diri, 9. Kebersamaan, dan 10. Keseimbangan. B. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. 1. Prinsip-prinsip demokrasi. Pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Mas Wadi Rauf 1997 bahwa demokrasi itu memiliki 2 prinsip utama demokrasi, yakni kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. 1.1 Kebebasan atau persamaan atau freedom atau equality. Kebebasan dan persamaan adalah pondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya, sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan. 1.2 Kedaulatan rakyat atau people's sovereignty. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai 2 hal. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol atau
kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk. Yang pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan kedua, yang lebih buruk, kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Betham dalam membuat indikator demokrasi. Betham menerjemahkan kedaulatan rakyat atau rule of the people secara lebih spesifik menjadi faktor control popular atau popular control dan faktor kesetaraan politik atau political equality. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin atau Guaranteed Framework of Equal Citizen Rights. Di dalamnya terdapat akses pada keadilan dan supremasi hukum, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu yang pertama kewarganegaraan yang setara atau common citizenship, dan yang kedua hak-hak sipil dan politik atau civil and political rights. Komponen kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel atau institutions of representative and accountable government. Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintahan dapat dilaksanakan. Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu yang pertama pemilu yang bebas dan adil, 2 partai politik yang demokratis, 3 hubungan sipil militer, 4 transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, 5 supremasi hukum, 6 desentralisasi. Komponen ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif, dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu 1. Media yang independen dan bebas, 2. Partisipasi populer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya mempunyai satu quotes yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Perkembangan yang ideal akan tercapai melalui demokrasi. Tak ada jalan lain daripada yang memungkinkan setiap manusia untuk menggunakan hak-haknya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.